Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran usul fiqh. Ya. Saya lagi-lagi berharap semoga pelajaran usul fiqh ini bisa dipahami dengan baik. Eh, tapi jika misalkan ya belum memahaminya dengan secara paripurna, secara baik ya, insya Allah ya diberi udzur. Insya Allah diberi udzur. Eh, tapi jika memahaminya ya setidaknya dari 100% mungkin ada 50% yang dipahami, saya rasa itu sudah cukup baik ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita bicara tentang an-nahyu sekarang, dan an-nahyunya kita tambahin ya. Kita sedikit tambahin ya. Karena di al-waraqatnya sendiri juga ada keterangan tentang nahyu. Hari ini saya membaca syarah an-nahyu dari Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, seorang profesor di Saudi yang Syekh Abdullah Fauzan ini beliau dikenal dikenal sebagai ulama yang syarah-syarahnya itu mudah ya. Jadi kalau kitab-kitab apapun ya, kitab apapun yang ditulis atau ditulis oleh Syekh Abdul Fauzan ini gampang dan syarat makna gitu, baik bahasa Arabnya, dalam Bulughul Maram, syarah-syarah yang lain termasuk dalam hal ini syarah Al-Waraqat ini. Barakallahu fikum. Dan di apa namanya saat berdiskusi dengan guru kita Dr. Ahmad Dinan Najah, saya pun juga sebutkan kitab ini ya, kitab syarah Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Baik, barakallahu kita hari ini kita baca syarahnya beliau, maksudnya baca syarahnya beliau secara lengkap gitu. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Sebenarnya istidah itu da'a yada'u artinya meminta, ya, mengajak, ajakan untuk meninggalkan. Bil qaul, caranya dengan apa? Mengucapkan. Jadi kita ngajak orang, kita minta orang untuk meninggalkan sesuatu, maka itu adalah larangan. Kita mengucapkan jangan ini, jangan itu, maka itu adalah larangan. Mimman huwa dunahu, ya, kepada orang yang di bawahnya, ya, kepada orang yang di bawahnya, ala sabilil wujub, ya, ala sabilil wujub, ya, kepada
eh deng, eh, dalam arti wajib. Dalam arti wajib. Ya. Sebentar saya minta waktu sebentar. Ya, barakallahu kita lanjutkan. Jadi kepada yang di bawahnya, ya. Jadi kok kita apa namanya? Ya sama dengan nahyu ini tidak begitu jauh dengan amr ya. Kalau kita ngelarang orang yang di bawah kita maka itu sebagai larangan, ya. Jadi Allah kepada hamba-hambanya itu ya larangan. Tapi kalau kita kepada satu apa sesama berarti itu kan permintaan. Ya. Wadah di atas itu namanya permohonan. Ya. Sama dengan eh, amr. Ya. Wa yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Ya. Dan menunjukkan ya, batalnya sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi apabila kita dilarang untuk apa namanya dilarang untuk mengerjakan sesuatu, ya, maka itu bisa menjadikan sesuatu itu membatalkan, ya. Menjadikan sesuatu itu apa? Batal. Contoh, boleh tidak ya menikahi, ya, boleh ada nggak larangan menikahi wanita dalam kondisi apa? Dalam kondisi masa iddahnya. Ya gitu ya. Paham maksudnya masa idah nggak ini? Jangan-jangan nggak paham masa idah santriwati, terutama yang SMP. Mm-mm. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. eh Wanita dia suaminya meninggal, suaminya meninggal, atau mungkin istri diceraikan oleh suaminya atau meninggal. Kemudian
dalam kondisi hamil, gitu ya. Dia sudah bukan lagi istri orang, tapi dalam kondisi hamil. Hmm, Iya. Wa ulatul ahmali hatta yadhana hamlahun. Dan para wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Gitu. Jadi kalau menikahi eh, wanita hamil berarti sah nggak? Kan ada larangan kan? Ya ada larangan. Berarti sah tidak? Tidak sah. Ya tidak sah. Barakallahu. Kalau diceraikan, tapi bukan dalam kondisi hamil ya, berarti kan tiga kuruk. Ya, tiga kuruk itu suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah gitu. Nanti pas suci itu dinikahi deh. Nah, gitu. Kalau dalam kondisi tidak hamil, suaminya meninggal, ya arba'ata asyuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Udah 4 bulan 10 hari, itu baru boleh dinikahi. Kalau sudah menopause, jadi umur 50 tahun udah nggak haid lagi 3 bulan. Pokoknya sudah terhitung 3 bulan, maka ya boleh dinikahi. Tapi boleh nggak yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan apa namanya? Yang dibolehkan adalah eh apa namanya? Ta'arid. Ta'arid itu menyindir, ya menyindir, ya. Barakallahu. Jadi laki-laki boleh nggak nyindir, tapi dengan niat pengen nikahi dia itu hukumnya boleh. Dalam kondisi dalam kondisi apa? Masa iddah itu. Laki-laki mengatakan, ya, aku lebih bahagia jika hidup bersamamu. Misalkan, ya, itu seperti itu hukumnya boleh, ya. Barakallahu. Tapi nanti kalau udah selesai masa iddah baru dinikah. Ya barakallahu. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi namanya larangan itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak sahnya yang dilarang itu, ya. Tidak sahnya yang dilarang itu. Nah, dilarang makan dan minum saat berpuasa. Ya, ya, saat berpuasa dilarang makan minum. Ya udah berarti kok larangan itu menunjukkan apa? Menunjukkan batal. Baik, barakallahu. Wa taridu sigotul amri wal muradu bihi. Ada juga sigohnya sigoh amr, bentuknya adalah perintah, ya. Wal muradu bihi, sedangkan maksudnya adalah bukan satu kewajiban tapi ibahah, hanya boleh, awit tahdid atau hanya apa namanya tahdid itu ancaman, ya. Awit taswih atau menunjukkan sama saja, atau awit takwin atau menunjukkan kejadian, ya. Ini sudah kita bahas di sebelumnya, tapi mungkin yang belum kita bahas paling takwin ini, ya. Takwin ini karena yakuni itu loh, ya, untuk menunjukkan jadilah, gitu. Misalkan kun fayakun, jadilah maka jadi. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian, ya, apa namanya? Jadilah kalian qiradatan khasiin,
kera-kera yang hina gitu. Ini kan bukan perintah itu, tapi apa takwin ya, menunjukkan satu kejadian ya, kuno itu. Jadi kok takwin itu ya maksudnya kuno itu, kun atau kuno itu. Ya. Baik barakallahu. Oke, kita baca syarah dari Syekh Abdul Ibn Salih Fauzan. An-nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Oke, jadi yang disebut dengan nahyu larangan adalah permintaan untuk meninggalkan sesuatu dengan ucapan kepada yang di bawahnya dan itu artinya wajib, dalam arti wajib. Wa syarhu ta'rifi istafadu mimma taqaddama fi syarhi ta'rifil amr. Nah, dan apa definisi larangan itu bisa diambil dari definisi perintah sebagaimana sudah dijelaskan di awal ya. Baik barakallahu. Itu udah jelas ya. Pokoknya kalau larangan ya berarti supaya meninggalkan sesuatu. Kalau perintah berarti supaya melakukan sesuatu. Wa qauluhu ucapan Imam Juwaini ala sabilil wujub ya. Dalam arti wajib. Jadi kalau larangan itu artinya wajib. Wajib untuk jadi kalau kita dilarang untuk sesuatu ya berarti kita wajib meninggalkan. Wajib meninggalkan. Ai wujub tarki yaitu wajib meninggalkan. Wa hadzal qaidu li ikhraji sighatil musta'malah fil karaha. Tentunya ya namanya kewajiban itu saat tidak dimaknai sebagai kemakruhan ya barakallahu. Jadi kalau berarti artinya begini kalau kita ini dilarang ya, kalau kita ini dilarang maka dilarangnya itu artinya larangan itu menjadi wajib secara umum begitu. Tapi jika ada korinah-korinah tertentu, ada apa namanya sesuatu yang menunjukkan lain, maka bisa dihukumi makruh gitu. Jadi ada dua kemungkinan pokoknya. Kalau ada larangan berarti bisa haram, bisa makruh. Ya. Bisa haram, bisa makruh. Ya. Kemudian orang yang sekarang nambahin hukumnya apa bid'ah gitu. Padahal bid'ah itu kan bukan hukum gitu. Hukum itu ya 5 itu yang pernah kita jelaskan. Hukumnya apa bid'ah? Hukum bid'ah berarti seolah-olah haram gitu. Secara fikih itu makruh tapi terus dihukumnya bid'ah gitu. Jadi seolah-olah jadi haram. Padahal nggak gitu juga gitu. Orang zaman sekarang itu nambah-nambahin sendiri. Gitu ya. Barakallahu. Jadi bid'ah itu bukan hukum ya. Bid'ah itu lebih tepatnya status gitu. Statusnya bid'ah. Bid'ah itu ini sesuatu yang baru atau tidak baru. Gitu aja. Tapi secara hukum ya apa namanya itu haram apa makruh? Haram apa? Haram atau makruh? Kayak statusnya gini, ini statusnya kefasikan atau tidak itu. Gitu ya. Misalkan orang yang meninggalkan sholat kan statusnya kan fasik gitu ya. Tapi kan secara hukum kan haram. Paham maksud saya? Secara status fasik, tapi secara hukum haram gitu. Nah, secara status bid'ah, tapi hukumnya makruh apa haram nih gitu. Contoh ya, makruh apa? Makruh apa? Haram gitu. Iya, baik barakallahu. Nah, kok bisa begitu, San? Ya bisa gitu.
Bisa. Sebagai contoh mungkin apa namanya kumpul-kumpul, ya. Kumpul-kumpul al-ijtima' inda ahlil mayit. Kumpul-kumpul di rumahnya keluarga mayit. Itu kan orang-orang bilangnya bid'ah gitu. Oke, bid'ahnya makruh apa haram? Ya enggak? Paham ya? Jadi nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Iya, nggak boleh kumpul-kumpul di itu. Kok di sini kan namanya tahlilan atau apa, ya kan? Atau yasinan. Oh, nggak boleh itu bid'ah gitu. Oke, bid'ah statusnya bid'ah, tapi secara hukum makruh apa haram gitu. Gitu. Kalau dalam kitab-kitab fikih dikatakan itu makruh. Imam Hajjawi rahimahullah dalam kitab Zadul Mustaqni, Imam Ademyati dalam Fathul Mu'in, ya, contohnya itu mengatakan apa? Makruh gitu. Berarti dulu para ulama hukumnya bukan ini bid'ah atau enggak bid'ah kan gitu, tapi hukumnya apa? Haram apa makruh kan gitu. Iya, barakallahu. Jadi seperti itu ya. Nah, orang zaman sekarang nambah-nambahin. Jadi seolah-olah bid'ah itu adalah hukum. Ya, pokoknya udah dibilang bid'ah berarti haram. Padahal belum tentu haram. Ya jadi makruh. Walin nahyi sighatun wahidah. Dan larangan itu memiliki satu sigoh, satu bentuk. Hiya al-mudhari'u al-makrunu bilan nahiyah. Yaitu fi'il mudhari yang diiringi dengan la nahiyah. Ya, jadi la. Jadi saya tidak tahu apakah kalian sudah belajar bahasa Arab atau belum. Jadi la itu ada la nafi, ada la nahi, ya. Kok la nafi, la menunjukkan ketiadaan, atau kok la nahi menunjukkan larangan, ya. Misalkan la tahzan, jangan bersedih, ya. La tabki, jangan menangis misalnya. Jadi kalau apa ya beki, yahzan, nah itu kan fi'il mudhari ya. Iya. Tabki, tahzan, misalkan. Takul, iya. Misalkan itu mudhari, ya, mudhari. Kalau ya madinya kan akala kan gitu. Baka, hazina, ya. Kalau takul berarti kan fi'il mudhari. Sebelumnya ada la nahi. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Ya. Janganlah kalian memakan apa yang dimakan? Riba. Ini nggak boleh makan riba. Ya. Lanya la nahi, ta'kulunya fi'il mudhari. Nah, kaqaulihi ta'ala wala taqrabuz zina. Ya. Janganlah kalian dekati zina. Wa qad istafadun nahyu bi ghairi hadis sighah. Nah, bisa disimpulkan juga, ya, larangan itu dari selain sigah ini. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Nah, sigah sigah bentuk larangan itu bukan hanya ketika pas ada lanahi bertemu dengan fi'il mudhari. Tapi apa juga? Ya, yang kedua nih. Wadzalika mithlul jumalil khabariyati allati waradat bilafdit tahrim. Ya, yaitu kalimat khobar, kalimat pengabaran. Ya, kalimat pengabaran dengan lafaz tahrim, dengan lafaz tahrim, dengan lafaz pengharaman, dengan lafaz pengharaman. Jadi kalau di lafaz pengharaman itu gimana? Diharamkan kepada kalian, kayak gitu. Nah, itu kan diharamkan kepada kalian apa? Berarti itu khobariyah kan? Khobar, kabar, ya. Nah, itu larangan juga berarti.
Contoh surat An-Nisa ayat 23. Ya, ya. Surat An-Nisa ayat 23. Nah, surat An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian menikahi ibu-ibu kalian sendiri. Hurrimat alaikum ummahatukum. Berarti diharamkan ya, nikah ibu sendiri. Nauzubillah ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Mabanatukum, anaknya sendiri. Ya, mabanatukum, anaknya sendiri. Wa akhwatukum, saudaranya sendiri. Wa akhwatukum. Wa ammatukum, bibinya sendiri. Ya, bibi dari jalur ayah. Wa khalatukum, bibi dari jalur ibu. Dan seterusnya. Hingga akhir. Nanti dibaca sendiri ya. Barakallahu. Au nafyul hil. Ya. Au nafyul hilli. Ya. Atau ya, atau tidak dihalalkan. Ya. Tidak di tidak dihalalkan. Surat An-Nisa ayat 19. Ya. Ya alladzina amanu la yahillu lakum. Nah, jadi tidak dihalalkan ya. Orang beriman tidak dihalalkan bagi kalian antarithun nisa karha, mewariskan kepada perempuan ya. Maaf, mewarisi dari perempuan karha secara paksa. Wallahu alam nih, ini apa maksudnya tarithun nisa karha ini saya belum membaca tafsirnya. Barakallahu. Ya. Aulaf dunah naha. Wah, ini yang ketiga ya. Lafat naha ya. Rasulullah melarang gitu. Atau Allah melarang. Kata naha. Iya. Kalau naha ya berarti itu fi'il mudhari'nya, fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya yanha kan gitu. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kah dilanjutkan di sini hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil fitri wa yaumin nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Idul Fitri, saat Idul Fitri dan saat Idul Adha. Ya mau nahar itu Idul Adha ya. Jadi jadi kalau Nabi melarang puasa 2 hari raya, hari Idul Fitri dan Idul Adha, berarti nanti sah nggak? Tidak sah ya berarti. Nah, berarti tidak ya tidak sah. Ya, baik barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ada terkait dengan la yahillu, tidak halal. Itu saya teringat satu hadis jadinya. Di dalam hadis surat Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda begini, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Ya, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Yurawwi'a itu ro'a yaru'u, rawa'a yurawwi'u, raw'ah itu artinya bikin apa namanya, bikin gelisah ya. Bikin takut ya, bikin takut, bikin gelisah, bikin panik ya. Itu hukumnya tidak boleh ya.
La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat panik saudara muslim yang lain. Maksudnya apa? Tahu? Ya, maksudnya apa? Tidak halal ngeprank. Nah, ngeprank itu nggak boleh. Ada hadisnya ini. Ya, ada hadisnya ini nggak boleh. Loh, kok begitu? Iya, karena asbabul wurud. Hadis ini suatu ketika ya pada satu peperangan, ya, ada satu peperangan saat berjalan ya, saat berjalan, saat berjalan itu ada satu sahabat yang usil, ya. Satu sahabat yang usil. Usilnya gimana? Jadi ada temennya naik onta, terus bawa panah. Nah, terus dia di onta itu ngantuk gitu. Diusilin deh sama temennya, panahnya diambil. Nah, ketika pas di apa bangun, pas bangun, lah panah saya di mana nih? Gitu panik gitu. Nah, akhirnya apa? Karena dia panik, wah ini ada ini nih, mungkin ada yang ngambil atau ada musuh atau gimana kan gitu. Akhirnya baru temennya yang ngusul tadi, ini aku yang bawa gitu. Ternyata apa? Rasulullah marah, ya. Rasulullah apa? Marah. La yahillu lil muslimin an yurawi'a musliman. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim membuat panik muslim yang lain. Nah, yang ngeprank itu. Jadi jadi suka ngeprank ya, suka usil. Itu sejak zaman Rasulullah itu ada. Ya, dan Rasulullah marah. Jadi nggak boleh. Jadi kalau apa hukum ngeprank dalam Islam maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ada hadisnya karena ada kata la yahillu. Nah, kalau kata la yahillu ini termasuk nahyu ya, termasuk larangan. Hmm. Qauluhu ya ala sabilil wujub dalam arti wajib i'lam an-nasi wa nahyi indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati taqtadi amrayn. Ya, ya. Pertama, ya, tahrimul manhi anhu. Haramnya yang jadi gini, apabila ada sigoh nahyu, ada bentuk larangan, maka larangan itu maknanya ada dua. Pertama, hal itu haram. Yang kedua, hal itu batal. Ya, hal itu apa? Batal. Begitu. Jadi kalau ada larangan berarti itu haram dan batal. Gitu. Itu secara apa? Secara umum makna dari larangan itu. Jadi kalau ada larangan berarti maknanya adalah itu haram dan itu batal. Kecuali jika ada qarinah. Nah, jika ada apa? Jika ada sesuatu yang menunjukkan yang lain. Begitu. Ya. Wa min lazimi wujubi tarki tahrimul manhi anhu. Ya. Wa hadha bittifaqil a'immatil arba'ah. Ya. Dan di antara yang bisa dipahami dari wajibnya meninggalkan adalah berarti apa yang diharamkan itu, apa yang diperintahkan untuk ditinggalkan berarti itu haram. Ya, qurimat alaikumul maitatu. Ya, dilarang makan bangkai. Ya udah, berarti itu haram. Berarti bangkainya itu apa? Haram. Wadam, dam, darah. Ya, berarti marus, saren, haram. Wahada bitifakil aimatil arba'ah. Dan ini sepakatan
imam yang empat, ya. Empat mazhab. Wal jumhuru ala anan nahya yaqtadil tikrara wal faur. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa, ya, nah ini penting juga, namanya larangan itu, kalau ada kata larangan, dilarang apa atau diharamkan apa, maka berarti larangannya itu berulang. Jadi larangannya bukan hanya sekali, tapi larangannya terus menerus. Ya, larangannya terus menerus. Ya, larangannya terus menerus. Jadi kalau tidak boleh puasa, ya, Idul Fitri, Idul Adha, ya udah itu setiap Idul Fitri, Idul Adha ya nggak boleh terus, gitu. Jadi berulang-ulang larangan itu. Dilarang ngeprank, ya udah berarti larangan itu terus menerus gitu. Tikror, ya yang tadi tikror, jadi berulang terus menerus. Wal faur, ya. Nah, segera. Jadi apabila dilarang, ya larangan itu adalah larangan yang saat ada larangan saat itu juga dilarang, gitu. Bukan dilarangnya itu nanti, bukan. Jadi jika dilarang ngeprank, ya sejak tahu saat itu ya udah nggak boleh ngeprank gitu, ya. Bukan larangannya nanti, ya. Kok sekarang masih halal ngepranknya, kok sekarang masih halal, haramnya nanti enggak begitu, ya. Tidak begitu, ya. Wala ta'kulu riba, janganlah kalian makan riba. Jika jangan makan riba, ya sejak tahu larangan itu ya harus meninggalkan saat itu juga. Jadi bukan oh haramnya nanti, gitu. Bukan. Jadi kalau ada larangan berarti maknanya adalah hal itu terus menerus, larangannya terus menerus. Yang kedua, segera dilakukan saat itu juga. Fa'idha nahasyar'u an syai'in, jika syar'i sudah melarang dari sesuatu, wajabatil mubadarati bitark, maka harus segera meninggalkan itu. Wa alla yuf'al al manhiyu anhu, dan tidak dilakukan apa yang dilarang itu fi ai waktu minal awqat, di waktu kapanpun. Jadi yang namanya dilarang ya harus tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan, perintah yang diberikan Rasul, maka ambil perintah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dia larang untuk kalian maka berhentilah, ya. Fa amarallahu ta'ala bil intiha anil manhi anhu. Ya, Allah memerintahkan untuk berhenti dari setiap apa yang dilarang. Fayakunul intihau wajiban, maka berhenti itu hukumnya wajib. Hari ini tahu dia jadi rentenir, ya. Habis itu tahu bahwa ternyata itu hukumnya haram, ya udah wajib meninggalkan gitu. Kejadian, ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Ada seorang lelaki, ya, ya paman-paman gitulah, bapak-bapak. Dia menikahi seorang ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, tapi masih masa iddah, ya. 4 tahun, 4 bulan 10 hari, ya. 4 bulan 10 hari masih masa iddah, tapi kemudian dinikahi oleh, ya, bapak-bapak ini, ya, mamang-mamang ini. Terus habis begitu dia dikasih tahu, ya, hukumnya nggak boleh, hukumnya haram, tidak sah. Jawaban dia apa? Jawaban dia, suaminya juga nggak bakal hidup lagi. Subhanallah, ya, tuh, suaminya juga nggak bakal hidup lagi. Ini la haula wala quwata illa billah, seharusnya kan berhenti saat itu juga, ya kan itu. Al mubadarah bitark, ya. Al mubadarah bil intiha, berhenti saat itu juga saat ada larangan, kan gitu. Ya, bukan malah cari alasan.
Nanti suami juga nggak hidup lagi gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin kok sampai sekarang kita pikirkan emang hikmahnya apa sih harus nunggu 4 bulan 10 hari gitu. Mau paham atau nggak paham hikmahnya, udah apa namanya lakuin aja karena itu wajib gitu. Ya, itu wajib gitu. Wajib berhenti ya wajib gitu. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Mm. Jadi kalau apa namanya wallahu alam ya, kalau hikmah di antara hikmah yang saya pernah dengar, kenapa kok orang meninggal itu 44 bulan 10 hari gitu. Kalau andai kata gitu, andai kata wanita itu hamil, wanita itu hamil, itu setelah 4 bulan 10 hari itu kelihatan, kelihatan dia itu hamil atau tidak gitu. Sehingga jelas nasabnya nanti dinasabkan kepada siapa. Nah, gitu. Dinasabkan kepada siapa. Nah, kalau kalau misalnya belum 4 bulan 10 hari, misalkan baru 2 bulan atau baru 1 bulan, belum tentu kelihatan dia hamil atau tidak, gitu. Terus ternyata bercampur, ya kan gitu. Akhirnya nasabnya nggak tahu kan, itu nasabnya dinasabkan ke siapa, gitu. Paham nggak? Ya kan? Ada kata hamil, nggak tahu nasabnya dinasabkan ke siapa, ke suami yang sudah meninggal, gitu, atau ke suami yang kedua, gitu. Nah nanti, lo emang gimana nanti? Ya nanti ketika pas si bayi itu lahir ternyata perempuan misalnya, nanti yang jadi wali siapa? Gitu. Kalau jelas adalah dari suami pertama yang meninggal tadi, jelas dong yang jadi wali adalah mungkin kakaknya atau adiknya yang laki-laki misalnya, atau pamannya. Ayah tirinya nggak sah, ayah tirinya tidak sah jadi wali tidak sah, gitu. Tapi kalau dari suami kedua, gitu, ya jelas suami kedua aja, gitu. Paham nggak? Bingung nggak ini? Nanti nanti ditanyakan ya, jika bingung nanti ditanyakan ya. Intinya udah ikutin aja ya, apa ikutin aja apa perintah Allah. Kalau nggak boleh menikahi dalam kondisi apa masa idah ya udah gitu. Ya nggak boleh gitu. Barakallahu. Iya, baik barakallahu fikum. Oke, yaqulul Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, aslun nahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum dasar dari larangan, larangan Rasulullah SAW, anna kulla manha anhu fahuwa muharram. Bahwa setiap apa yang Rasulullah larang berarti itu haram. Itu hukum dasarnya. Hatta ta'tiya anhu dalalatun tadulu ala annahu innama naha anhu lima ghairi tahrim. Sampai nanti ada petunjuk lain yang menunjukkan bahwa itu bukan haram tapi hanya makruh saja. Gitu. Wa mithalu dzalika, dan misal dari itu, as-sholatu ilal kubur, sholat menghadap kuburan. Fahiyya muharramatun, maka itu adalah haram. Bidalilin nahyi, dengan dalil apa? Larangan. Alladzi warada fi hadithi Abi Marsad Al-Ghanawi. Nah, pada hadis Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tusallu ilal kubur. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan.
Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Nah, itu berarti apa, ada nggak qarinah atau dalalah, satu petunjuk lain yang menunjukkan bahwasanya itu hanya makruh saja, bukan haram. Ya, kan tidak ada. Berarti itu hukumnya haram. Iya, baik, barakallahu. Nah, waqala wa misalu maji'in nahyi li ghairi tahrim. Adapun larangan tapi bukan untuk mengharamkan. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamusanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah, ya, salah seorang kalian menyentuh kemaluannya, ya, dengan tangan kanan, ya, saat pipis. Ya. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anil jumhur, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dari jumhur ulama, anan nahya lil karahah, larangan itu hanya untuk makruh saja. Li'anna dzakara bad- bad'atun minal insan. Ya. Karena namanya kemaluan itu hanya satu bagian dari manusia saja, bagian tubuh manusia. Di hadisin, berdasarkan hadis, di hadisi, maaf, bukan hadisin. Di hadis, berdasarkan hadis, hal huwa illa bid'atum mink, ya. Kemaluan itu hanya bagian dari dirimu, ya. Jadi kalau kalau seseorang itu apa namanya, mohon maaf, istinja, ya, mohon maaf, cebok, bahasa kita, ya, itu pakai tangan kanan, hukumnya makruh, ya, hukumnya apa? Makruh. Jangankan cebok, hanya menyentuh saja dengan tangan kanan itu hukumnya makruh, ya. Itu hukumnya makruh. Jadi nggak sampai haram, ya. Ada larangan tapi tidak sampai apa? Tidak sampai haram, ya. Sama dengan sholat, ya, memakai cadar, ya. Sholat pakai cadar, sholat pakai masker, itu. Jadi saya baru tadi malam, ya, dapat cerita dari seorang ustadz, ya, bahwa beliau pernah menyimak khutbah, ya, seorang khotib mengatakan saat masa-masa COVID waktu kemarin itu, sholat pakai masker itu hukumnya haram, nah, gitu. Maka ini harus dicopot, nggak boleh. La haula wala quwata illa billah. Dia nggak paham. Memang ada larangan. Larangan menutup mulut, ya, saat sholat. Nanti ada syarat Abu Dawud, kan, wa ayyasturafahu, ya. Nah, dengan dan menutup mulutnya, ya. Itu hukumnya makruh. Itu tidak sampai hukumnya haram. Tidak sampai hukumnya apa? Tidak sampai hukumnya haram. Itu hanya makruh saja kata para ulama. Tapi kemudian Ustadz ini mengatakan haram. Harus dibuka. Nah, ini kondisi COVID lagi. Ya, barakallahu. Makanya Syekh Profesor Dr. Khalid Ibn Ali Al-Musyaiqih, ya, ketika pas ditanya, ya Syekh, apa hukumnya sholat pakai masker, dan itu pas pada masa COVID itu. Maka beliau menjawab, ya, hukumnya makruh, ya, hukumnya apa? Makruh, ya. Tapi terus beliau mengatakan gini, wal karohatu tazulu ma'al hajah, dan kemakruhan itu hilang. Jadi hukum makruh itu hilang di saat ada hajat, gitu. Di saat ada hajatnya. Nah, hajatnya apa? Tidak nularin orang kalau kita sakit, kan gitu. Ya, makanya hukum pakai masker itu dari makruh menjadi boleh. Lah, ini malah diharamkan sama Ustadz ini. Ya, jadi khotib ini, astagfirullah. Nah, ini keliru dalam memahami. Soalnya dia nggak belajar usul fikih, gitu, ya. Ya, soalnya dia nggak ikut Zoom ini. Ya. Jadi hukumnya makruh saja, tidak sampai
apa namanya kategori haram. Ya, tidak sampai apa? Hukumnya apa? Haram. Hanya makruh saja. Dan itu tidak sampai mempengaruhi batalnya sholat. Andai kata dilakukan tanpa hajat pun hanya makruh dan tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Al-amru tsani mimma taktihi sigatun nahi fasadul manhiyi anhu. Ya, yaitu jadi namanya larangan itu menunjukkan bahwasanya apa? Batalnya sesuatu itu tersebut. Fala tabra'udz maka tidak dinilai. Wala yasqutu talabu in kana ibadatan. Ya. Dan akhirnya jadi gugur apabila itu berupa ibadah. Wala yatarattabul atharul maqsudu minal aqdi 'alal aqd idza kana muamalah. Akan tetapi ya akan tetapi jika itu sebuah akad dalam muamalah maka itu tidak sampai batal. Paham nggak maksudnya? Nah, gini. Contoh, la yabi ahadukum ala bai'i akhi. Janganlah salah seorang kalian ya apa namanya berjual beli di atas jual beli saudaranya. Maksud begini. Eh, kalau misalkan kamu di depan kamu ada roti, terus kamu bilang, saya pesan ini ya, tuh, saya mau ya, gitu. Terus habis begitu, kamu udah bilang apa penjualnya, iya. Tapi bentar, saya nggak ATM dulu. Gitu. Tiba-tiba, ya tiba ada orang lain yang roti juga, tuh, yang roti, bahkan berani bayar, ya 2 kali lipat. Habis begitu, ketika pas kamu udah, kamu ternyata roti tadi itu terjual, padahal udah kamu pesan, gitu. Oh itu hukumnya haram. Tapi sah nggak akadnya? Sah karena udah terjadi jual beli. Tapi perbuatannya itu haram. Kenapa? La yabi ahadukum ala bai akhi. Janganlah kalian berjual beli di atas jual belinya orang, gitu. Kecuali jika sepakat sama-sama nggak jadi, gitu. Ya, tapi ini belum dibatalkan akadnya, tapi udah diserahkan ke tangan, ini nggak boleh. Akadnya sah, tapi nggak boleh, gitu. Dilarang, tapi kalau masa akad itu sampai menjadikan apa? Akad itu batal, gitu. Tidak sah, gitu. Tetap sah, tapi dilarang, gitu ya. Jadi ada yang kayak gitu. Baik, oke. Saya agak sedikit singkat di sini. Apa namanya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Amal apa yang dilakukan dan tidak ada dasar dari kami, dasar dari syariat, maka itu tertolak. Wa wajhu dilalah minhu dan hal ini menunjukkan gitu ya. Annama naha anhu syar'u falaisa ala amri Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Bahwa apa yang dilarang oleh syar'i maka itu berarti bukan atas perintah Nabi, maka menjadi tertolak. Fasyari'u ya, syariat naha anisolati bila taharah. Melarang sholat tanpa taharah. Wali gharil kiblah, tidak melihat tidak menghadap kiblat. Wabiduni satril aurah dan tidak menutup aurat. Wanaha an bai'il gharar, melarang dari jual beli gharar. Wa an bai'i ma la yamlik
ya menjual apa yang tidak dimiliki. Fa in waqa'a syai'un min dzalika hukima bi fasadihi. Jika itu terjadi maka itu hukumnya tidak sah. Jadi jual beli gharar itu tidak sah. Menjual apa yang kita tidak miliki itu tidak sah. Lah bukan milik kita kok kita jual gitu ya. Itu apa hukumnya tidak sah. Ya, barakallahu fikum. Waqat la yatadinahul al-fasad idza wujida dalil. Dan bisa jadi ya, larangan itu ya, tidak berarti apa namanya batal ya, jika terdapat dalil gitu. Nah, jadi apa namanya? eh, Jika ada dalil ya, misalkan ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya itu tidak apa namanya tidak apa namanya tidak sampai batal gitu ya. Seperti tadi itu ya, ya sah tetap sah jual belinya tapi ya tetap nggak boleh gitu. Tetap apa nggak boleh. Dalam hadis dikatakan ini, contoh lain. La la yakhtubanna ahadukum wa la yakhtubu ala khitbati akhi. Janganlah meminang pinangan saudaranya. Janganlah meminang pinangan saudaranya. Maksudnya jika sudah diiyakan ya, gitu. Jika misalnya ya, apa namanya? Kamu nanti didatangi sama seorang ehwan. Iya, ehwan itu apa namanya datang habis itu apa namanya melamar kamu ya. Iya, datang melamar kamu di depan orang tua kamu juga. Terus kamu tiba-tiba mengiyakan gitu. Iya, gitu. Saya terima gitu. Orang tua juga bilang kami terima. Eh, ternyata pernikahan belum segera dilakukan ya. Karena ada satu lain hal, ternyata harus 1 bulan lagi ya. Mungkin ada 3 bulan lagi. Misalkan begitu. Ya. Ternyata tiba-tiba ada laki-laki lain yang datang lagi ya. Yang datang lagi untuk menghibah kamu gitu. Untuk apa namanya melamar kamu gitu. Nah ini nggak boleh nih, ya laki-laki ini nggak boleh. Ya. Kalau sudah kalau lamaran sudah diterima, maka nggak boleh gitu. Kecuali jika kamu belum mengiyakan, itu kamu masih gantung antara iya atau tidak. Maka ehwan yang kedua masih boleh. Tapi jika kamu sudah katakan iya, maka tidak boleh. Jika ternyata ya yang kamu pilih adalah ehwan yang kedua, padahal kamu sudah mengiyakan yang pertama, maka jika terjadi pernikahan maka hukumnya sah tapi dosa. Kenapa? Karena menyakiti hati muslim yang lain. Nah gitu. Sah mah sah ya, tapi kan itu kan dilarang gitu. Barakallahu. Jadi jika kalian nanti dihitbah ya dilamar oleh seorang ikhwan, kalau masih ada kemungkinan ikhwan-ikhwan yang lain ya jangan langsung mengiyakan. Kok kamu langsung mengiyakan terus tiba-tiba kamu di apa namanya dihitbah oleh yang lain, itu pasti menyakiti ikhwan yang pertama gitu. Iya, barakallahu. Jadi seperti itu ya. Oke, barakallahu. Nah, wa ta'ti litahdid ya, bisa juga ya, namanya apa? Larangan itu hanya untuk oh ini amr nih. Ya, barakallahu. Untuk amr udah ya. Barakallahu amr itu untuk tahdid itu sudah kita bahas.
Ini diulangi lagi. Awit taswiyah, fosfir oleh tasbir sudah kita bahas. Ditakwin. Nah, takwin yang belum itu. Yang tadi sudah saya singgung di awal. Oh ya, takwin perintah tapi untuk takwin untuk menunjukkan kejadiannya. Jadi kunu atau kun tadi. Barakallahu. Udah berarti selesai insya Allah. Untuk anahyu selesai. Barakallahu. Jadi seperti itu. eh Pekan depan insya Allah kita bicara tentang am dan khas insya Allah. Atau am dulu. Ya. Baik, barakallahu. Saya kira itu jika ada pertanyaan dipersilakan. Barakallahu. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita menyembunyikan barang teman dengan niat untuk mengajarkan kepadanya tentang usaha, tawakal, dan berhati-hati menyimpan barang? Eh, Ahwat, barakallahu fikum. Jadi begini, Islam itu selalu mengajarkan niat yang baik harus dengan cara yang baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Itu baru menjadi kebaikan. Jika ya, niat yang baik tapi bukan dengan cara yang baik, maka itu tidak menjadi kebaikan. Ya sama, kamu sembunyikan barangnya teman, ya kan? Tapi apa namanya? Dengan niat itu ya, caranya salah, maka itu tidak menjadi kebaikan. Ya, kamu pengen nasihat, nasihat, kamu niatnya baik, nasihatin teman, gitu. Tapi di depan banyak orang, gitu. Jadi caranya nggak baik, ya, barakallahu. Ya ini berarti ya niat yang baik tidak cukup, tapi harus dengan cara yang baik juga, ya. Bahkan lebih daripada itu, ya, kita pernah bahas juga di Mantu Ma'asal Akhlak, ya, apa namanya berapa hal gitu. Niat yang baik, cara yang baik, tempat yang baik, waktu yang baik. Apa? Niat yang baik. Jadi niatnya harus baik. Caranya juga harus baik. Tempatnya harus baik juga. Jangan salah tempat, gitu. Waktunya juga harus baik juga, waktu yang tepat, gitu. Nah, itu baru menjadi kebaikan. Jadi setiap kita ini ingin berbuat baik, maka kita coba lihat empat hal tadi. Niat, cara, tempat, waktu. Ya, seperti itu ya, barakallahu. Niat kamu baik, tapi caranya kurang baik, maka jangan. Ya, baik, barakallahu. Bagaimana saat kita sahur tapi sudah adzan, apakah kita harus berhenti atau mengikuti fajar sodik? Loh, adzan itu fajar sodik. Fajar sodik itu ya adzan itu. Adzan itu fajar sodik. Barakallahu. Fajar sodik itu bukan saat matahari terbit, bukan. Itu salah paham. Ya, kalau sudah apa namanya? Adzan dan adzannya itu adalah waktu yang tepat dengan adzannya itu tepat dengan fajar shodiq, maka nggak boleh. Barakallahu. Eh jumhur ulama, mayoritas ulama. Apabila sudah adzan berhenti, udah nggak boleh lagi makan. Bahkan apa yang ada di mulut dikeluarkan.
Dan madzhab Syafi'i begitu, Hambali begitu, Maliki begitu, Hanafi begitu. Iya, itu jumhur itu. Tapi nanti meskipun nanti ada ulama ya yang mengatakan bahwa dan nanti hadisnya riwayat Abu Dawud ya, hadisnya ada Abu Dawud ya. Jika di tangan kalian masih ada makanan atau minuman, maka jangan lepaskan sebelum mengambil hajatnya gitu ya. Atau yang sampai selesai adzan ya, itu apa namanya boleh sahur masih sampai selesai adzan. Itu pendapat yang syadz ya, pendapat yang syadz ya, pendapat yang syadz. Pendapat syadz itu apa? Pendapat yang nyeleneh, yang menjadi jumhur ya. Ada sebagian ulama seperti itu tuh ada. Tapi itu nyeleneh gitu. Pendapat nyeleneh gitu. Maka kalau sudah dengar adzan nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus ya udah apa namanya harus berhenti gitu. Ya. Dulu Dr. Ahmad Jain An-Najah mengatakan bahwa jika ya masih butuh minum nggak apa-apa minum aja. Gitu. Saya pernah dengar Dr. Jain pernah fatwakan begitu. Ya saat apa namanya? Saat di kajian itu ya. Itu ya karena ya Allah Maha tahu kita butuh gitu. Oh, begitu ya. eh itu eh bolehlah ya dengan jawaban itu, tapi itu termasuk pendapat syadz. Saya ngomong apa adanya, itu pendapat syadz ya. Pendapat yang sedikit ulama gitu. Ulama yang itu sedikit gitu. Ada ulama yang dulunya bolehkan akhirnya nggak bolehkan gitu. Karena salah paham terhadap hadis. Contohnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i katakan nggak boleh gitu. Rata-rata ulama nggak boleh, katakan nggak boleh. Syekh Ibn Baz, Syekh Shalih Fauzan. Jangankan itu Syekh Ibn Baz, Syekh Shalih. Dan seterusnya. Ulama-ulama sebelumnya juga semua ngomong begitu. Iya. Iya. Saya dapat info bahwa penulis kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Adim Al-Badawi, mengatakan hukumnya boleh, katanya. Barakallahu masih boleh karena dengan hadis itu. Tapi itu syadz, ya, barakallahu. Iya, nah, maka jangan makan, jangan minum. Kalau kamu tetap lanjutkan, itu nggak sah. Nah, itu apa? Itu tidak sah. Oke, eh, apa Ustaz pengen minta contoh hukum haram yang menjadi makruh karena perbedaan pendapat? Oke. Oh, hukumnya haram terus jadi makruh hanya gara-gara berbeda pendapat. Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Apakah ada gitu kan? Apa dari haram jadi makruh hanya gara-gara berbeda pendapat? Saya belum dapat. Jadi mungkin sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh gitu ya. Wallahu alam, wallahu alam. Ya, saya rasa apa namanya? eh tapi bisa jadi juga sih ya, bisa jadi juga. Apa namanya misalkan tahlilan atau yasinan tadi alijtima inda aril mayit wasina atau ta'am apa namanya berkumpul-kumpul di keluarga mayit terus membuat makanan gitu ya. Itu hukumnya haram gitu. Ya, sebagian ulama Saudi kan mengatakan haram gitu ya. Tapi kok ulama-ulama yang zaman dulu kan mengatakan makruh gitu. Ya, ulama terdahulu mengatakan makruh. Ulama yang sekarang mengatakan hukumnya haram gitu. Ya bisa jadi seperti itu ya. Itu bisa jadi ya lah. Ya, barakallahu. Bagaimana hukum mensolatkan mayit yang sudah dikuburkan mensolatkannya di kuburan? Oke, barakallahu. Kalau ini menarik, jangan sholat menghadap kuburan. Tapi kok mensolatkan sholat jenazah ya di atas kuburan boleh nggak? Boleh ya, boleh. Loh, terus gimana tadi?
tidak boleh sholat menghadap kuburan, maksudnya sholat apaan? Maksudnya adalah sholat yang di situ ada sujud dan rukuknya. Ya. Sholat yang ada sujud dan rukuknya. Tapi kalau sholat yang tidak ada sujud dan rukuknya, sholat apa? Sholat jenazah kan nggak ada sujud sama rukuknya, ya kan? Ya, maka kalau mensolati jenazah hukumnya boleh meskipun sudah dikuburkan. Nanti sebagian ulama ada berbeda pendapat. Ya, ya. Ini saya, dalilnya dulu aja. Dalilnya adalah wanita, ya, yang biasa suka menyapu masjid, gitu. Saat pagi hari Rasulullah tanya, kemana wanita yang biasa menyapu masjid, gitu. Terus para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, beliau sudah meninggal, ya, dan sudah kami kuburkan tadi malam." Loh, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Kata Rasulullah. Habis begitu, "Wahai Rasulullah, kami khawatir mengganggu istirahat Anda, istirahat engkau." Akhirnya, apa namanya, daluni ala qabriha. Beritahu, coba tunjukkan kepada saya di mana kuburannya. Akhirnya Rasulullah ke kuburannya wanita yang biasa menyapu masjid itu, lalu menyolatkan di atas kuburannya. Begitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya mensolati jenazah di atas kuburan, jenazah sudah dikuburkan, itu hukumnya sah, gitu. Maka disimpulkan bahwa yang tidak boleh itu adalah sholat yang ada sujud dan rukuknya. Tapi kalau sholat jenazah hukumnya tidak mengapa. Nah, di sini nanti ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup sehari semalam saja. Apabila jenazah masih sehari semalam dikuburkannya, maka masih boleh disolati. Ya. Ada yang mengatakan 3 hari, gitu. Ada yang mengatakan selama apa namanya, tanahnya belum kering. Ada yang tidak beri batas, ya. Ya sampai kapan aja terserah lah, gitu. Gitu, barafikum. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, sebagai kehati-hatian ya cukup sehari semalam saja. Cukup sehari semalam. Untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW, malam harinya dikuburkan, terus pagi harinya Rasulullah SAW sholati, ya, sholatkan. Baik, barafikum. Jadi seperti itu, ya. Nah, nah. Baik, silakan, masih ada yang lain? Baik, barafikum. Saya kira itu, ya, sudah cukup jelas. Saya kira semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Atau masih ada? Biasanya kalau video di apa namanya, kamera ditutup gini, biasanya lagi nulis, ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Iya, ini masih ada ternyata. Apakah ketika sholat jenazah harus dalam keadaan suci? Iya, tentu saja. Emang ada sholat yang tidak wajib bersuci dulu. Ya, mau sholat jenazah, mau sholat apapun, ya, harus dalam kondisi suci, ya. Gitu. Kecuali satu, Syiah. Dalam madhab Syiah itu enggak, kalau mau sholat jenazah enggak harus, enggak mau sholat jenazah tidak harus apa? Bersuci dulu. Nah, itu madhabnya Syiah itu, ya. Tapi kalau kita madhab Ahlussunnah, semua sepakat harus suci. Baik, barakallahu. Ya, saya kira itu, ya, barakallahu. Terima kasih jazakallahu khairan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, baik, barakallahu, kita tutup alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran ya Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan. Jazakumullah.